Nah, ini satu hal lagi yang kira-kira juga sangat krusial, kan lagi heboh juga masalah sistem inti administrasi perpajakan atau Cortex. Nah, ini kan banyak orang ngeluh mau daftar aja susah, bagaimana nanti laporannya. Kira-kira ini sudah ada masukan laporan masyarakat nggak kepada Ombudsman? Untuk Cortex mungkin ada ya, tapi saya belum bisa memastikan. Tapi tadi yang kita sejak awal sudah mendiskusikan, kadang sesuatu yang baru itu harus didukung oleh sistem yang baik gitu loh, yang optimal, tidak hanya sekedar launching program, tetapi tidak didukung oleh sistem dan ahli yang siap gitu. Apalagi aplikasinya masih banyak Iya. masalah. Jadi keluhan ini kan sudah lama, hampir mungkin sudah 1 bulan ini, tapi belum ada penyelesaian. Kapan hari itu saya ke kantor pajak di sebuah daerah. Ya. Cortex ini jadi keluhan, Pak, kami selalu kalau kontak ke pusat menyampaikan masih down, tapi enggak. Nah justru inilah yang seringkali juga Ombudsman sudah sampaikan kepada Menteri Komdiji misalnya atau dulu Kominfo bahwa program digitalisasi pelayanan publik itu bagus, tapi harus didukung oleh sistem, terutama oleh dukungan seperti fasilitasnya. Misalnya bandwidth yang harus dipenuhi itu berapa untuk bisa itu semua lancar, supaya tidak lagi terjadi down misalnya. Kalau terjadi down itu mitigasinya seperti apa? Ya. Masa negara sebesar ini kita ini selalu hambatan yang kita temukan tuh kalau yang pelayanan digital atau pelayanan online itu kan internetnya masih down, masih mati, sistemnya ngadat. Nah itu kan gambarkan bahwa nggak siap ya? Nggak siap. Gitu. Nah, berapa sih kemampuan negara ini membeli bandwidth? Apalagi anggarannya kan luar biasa, berapa triliun, berapa tera, misalnya, berapa ribu tera atau miliar tera misalnya, yang bisa dimiliki oleh Indonesia ini supaya semua lancar gitu. Kalau semua serba digital kan, ya itu yang harus dimiliki oleh Indonesia, atau harus punya satelit sendiri misalnya. Nah itu harus jelas sehingga kita nggak menolak layanan digital, tapi sudah disiap nggak perangkatnya ini untuk mendukung. Itu yang pertama. Yang kedua, ahlinya. Setiap unit harus punya titik-titik orang yang kompeten. Ketika ada masalah itu dia bertanggung jawab untuk memulihkan, cepat memulihkan kalau terjadi take down atau terjadi hambatan. Kita yakin bahwa orang Indonesia banyak punya kemampuan itu gitu. Tapi ini kan harus jelas job description-nya. Belum lagi faktor masyarakat sendiri yang mungkin di daerah tertentu yang belum paham tentang penggunaan. Itu faktor ketiga ya selain. Nah ini yang saya kadang merasa risih itu kan begini. Ya ini programnya bagus tapi selalu kita belum didukung oleh kemampuan kapasitas instrumen yang mendukung. Misalnya tadi kayak bandwidth atau apa namanya itu ya. Kapasitas untuk storage-nya yang menyimpan data. Apalagi banyak yang daftar sekaligus dia nggak sanggup terima. Iya. Kan seringkali kan kalau sudah data itu barengan itu terus hang. Nah, berarti ini kan kita belum siap. Kalau kita lihat kan Ombudsman banyak menghasilkan rekomendasi. Perlu nggak Ombudsman mungkin pengen mendapatkan kewenangan yang lebih tinggi melalui undang-undang? Ya, pertama sebenarnya kalau dari 10.000 laporan tadi itu tindakan korektifnya itu kecenderungan dilaksanakan oleh. Jadi Ombudsman itu tindakan korektif yang awal diterbitkan. Pak ini harus diperbaiki, ini diperubah ini. Nah itu kecenderungan dilaksanakan. Nah kalau sampai bandel tidak melaksanakan, itu kan kita kemudian terbitkan rekomendasi. Dari rekomendasi itu lahir kalau tindakan korektif tidak dilaksanakan. Dan itu relatif jumlahnya sangat sedikit sebenarnya. Dalam 1 tahun itu kita menerbitkan rekomendasi untuk 2024 kemarin itu tidak sampai 5. Tindakan korektif itu korektifnya. Tindakan korektif dulu. Nah, kemudian termasuk saran-saran perbaikan itu banyak dipenuhi oleh para penyelenggara layanan. Tetapi ada
budaya masyarakat birokrasi kita itu kalau dinyatakan maladministrasi oleh ombudsman itu dia seolah-olah tidak mau gitu. Nggak terima ya. Nggak terima. Ini itu yang kadang-kala menjadi hambatan di dalam pelaksanaan tindakan korektif. Bahwa kami sudah melakukan sesuai prosedur. Padahal setelah kita telaah, kita tunjukkan ada prosedur yang nggak diikuti. Nah itu yang disebut kita mal itu tadi, maladministrasi. Nah itu yang kita supaya ini ditinjau kembali, diperbaiki lagi. Nah itu kecenderungan banyak yang dipatuhi, baik itu di daerah maupun di pusat. Nah ada nggak kira-kira keinginan ombudsman mungkin ada hal lagi yang perlu kewenangan yang lebih gitu? Iya tentu apa yang ya, di bidang apa kira-kira? Yang kita harapkan itu begini, supaya tadi kan ada kendala tadi sebagian tindakan korektif itu tidak dipenuhi atau tidak dipatuhi oleh penyelenggara layanan karena dianggap tidak punya dampak. Apa sih kalau saya nggak mematuhi pun nggak ada apa-apa. Kalau saya mematuhi kan berarti layanan saya semakin baik gitu aja. Tapi ribetnya apa itu? Nggak ada punishment juga kalau saya nggak ada. Yang menjadi harapan kita itu kan penguatan bagaimana agar apa implikasi hukum ketika tindakan korektif ataupun rekomendasi ombudsman itu tidak dilaksanakan. Nah, misalnya sementara ini yang sudah ada itu kan misalnya di dalam undang-undang pemerintahan daerah di pasal 351 huruf berapa itu. Jadi kalau kepala daerah tidak melaksanakan rekomendasi ombudsman, maka Kementerian Dalam Negeri bisa memberi sanksi, pembinaan misalnya. Tapi kalau di kementerian, ya itu belum ada. Presiden mungkin harusnya memberi sanksi apa. Nah itu yang kita harapkan ke depan misalnya output produk hukum ombudsman ini bagaimana semakin dipatuhi oleh penyelenggara layanan, mungkin dengan mekanisme tadi tentu ada dukungan adanya sanksi tertentu. Ya gitu mungkin bisa juga anggaran tahun depannya bisa jadi berkurang kalau mengikuti bisa jadi misalnya begitu. Sehingga orang jadi takut nih. Betul. Jadi seperti yang sebenarnya Kak, kalau nanti anggaran kita cukup ada gitu ya, kita akan memberikan opini namanya, opini pengawasan pelayanan publik. Nah itu kita harapkan berdampak pada tadi. Oh yang opininya buruk harusnya anggarannya juga berdampak pada itu. Gitu, kurangin misalnya, atau misalnya apa ya? Misalnya begitu ya. Nah itu contoh ya, artinya harapan kita tentu ada punishment yang atau implikasi hukum terkait dengan tidak dipenuhinya produk-produk ombudsman tadi.